Yusuf, menyambung pernyataan dari Pak Susno tadi sebelum jeda Pak Yusuf, bahwa selama ini Kompolnas kurang menggigit. Apakah ini memang karena Kompolnas tidak punya gigi? Dan apa Pak Yusuf yang dibutuhkan oleh Kompolnas? Ya kalau itu soal Kompolnas itu sudah banyak kajian-kajiannya. Udah menjadi karya tulis ilmiah. Kalau itu memang rekomendasi dari hasil karya ilmiah itu ya disarankan ada perubahan dan pemberian kewenangan Kompolnas sebagai pengawas yang efektif, yang itu kajian akademiknya tentu memiliki data-data di studi di beberapa negara, tinggal kebijakan hukumnya yang ada di Indonesia ini ada atau tidak. Nah, sehingga apabila memang ada kehendak Presiden nanti membentuk tim reformasi kepolisian nasional yang sebelumnya itu ada yang disebut tim percepatan reformasi hukum di mana diri kami bersama Pak Mahfud yang itu juga sudah disampaikan Presiden secara substansi di situ sebagaimana masukan-masukan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh, ya salah satu yang perlu dilakukan percepatan reformasi hukum, Kompolnas sebagai pengawas eksternal kepolisian itu diberikan kewenangan yang efektif untuk bisa mengawasi. Tapi di dalam konteks penegakan hukum tentu kita tidak bisa mencampuri kewenangan penyidik karena itu diatur di dalam KUHP. Karena kalau kita tidak diatur dalam KUHP nanti kita melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan yang itu kewenangan penyidik. Tentu itu yang perlu dipahami bahwa Baik, Pak Yusuf, selain pengawasan kan juga Kompolnas juga bisa menentukan arah kebijakan Polri, Pak. Ya betul, itulah yang sering kita sampaikan kepada Bapak Presiden, sehingga ketika nanti kita diminta masukan, saran, seandainya pun tidak dilibatkan di dalam tim itu, ya akan kami sampaikan kembali apa yang sudah pernah diusulkan kepada Bapak Presiden. Yang intinya begini, reformasi Polri ini terus kita akselerasi, terutama di dalam reformasi kultur. Nah, untuk menuju ke sana, ya sederhananya sih, kalau mau dibahasakan reformasi pengawasan Polri yang itu di dalamnya termasuk pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal agar apa yang dikehendaki di dalam reformasi kultur itu terakselerasi sebagaimana yang diharapkan masyarakat, Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, Polri sebagai pelayanan. Itulah yang saat ini tentu diharapkan masyarakat itu terwujud di dalam hasil survei-survei yang selalu fluktuatif turun respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Polri. Nah, itu yang tentu yang saya maksud tadi, ketika ada penguatan pengawasan, maka pengawas memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Polri itu benar-benar sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat membuat laporan, pengaduan, dia mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kepolisian atas pengaduan dan laporannya itu, sehingga tidak seperti yang beberapa waktu lalu menginginkan adanya pelayanan, tapi ada yang semacam ditolak sehingga muncul tagar percuma lapor polisi. Nah, itu kan satu fakta-fakta yang kaitannya dengan bagaimana tuntutan masyarakat itu terhadap pelayanan Polri. Nah, ini adalah reformasi kultur untuk bisa melayani yang terus harus diakselerasi dan itu memerlukan penguatan pengawasan. Tidak hanya eksternal, internal juga. Baik, Pak Yusuf, bagaimana dengan, karena Anda menyinggung soal kultur, ada juga kultur, budaya code of silence di dalam tubuh kepolisian, saling tutup-menutupi. Bagaimana peran Kompolnas selama ini terhadap kultur itu? Ya tentu itu semuanya harus didasarkan dalam fakta-fakta, kita tidak bisa dalam asumsi. Nah, sejauh ini ketika ada tuntutan terus dari masyarakat kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum, kami sebagai pengawas menjalankan fungsi agar siapapun yang melakukan pelanggaran ya ditindak tegas, dan penindakan itu tidak hanya tegas tapi tuntas, dan itu fakta-fakta itu sudah ada. Jadi kalau dikesankan bahwa Polri ingin melindungi dirinya sendiri, ya kemarin ini ya tuntutan masyarakat agar yang terkait dengan peristiwa rantis mobil diberikan penindakan, korban diberikan keadilan, itu sudah terlihat. Nah, saat ini sedang kita kawal proses pemidanaannya. Baik, saya ke Pak Susno, apakah Anda melihat kalau kita mendengar pengawasan atau oversight Kompolnas dalam hal ini, itu seperti
lama-lama seperti lip service saja, Pak Susno, seperti jargon saja. Apakah menurut Anda Kompolnas itu perlu punya daya koersif, daya paksa, sehingga sifatnya tidak hanya sekedar konsultatif atau, mohon maaf Pak Yusuf, sebagian orang menyebutnya sebagai humas? Ya baiklah, kita sekarang kan melihat sudah ada pengawasan dari luar namanya Kompolnas. Tapi kita lihat juga di media sosial ya, betapa Kompolnas ini oleh netizen gitu dianggap seolah-olah jubir, dianggap seolah-olah pembenar daripada perilaku yang tidak baik dari Polri dan sebagainya, citra negatif. Nah, mengapa begitu? Nah, itulah kalau reformasi kan harus tanya, mengapa begitu? Ya karena kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang sangat terbatas. Saya ini salah satu di antara, saya waktu itu dinas di Binkum tahun 2002 yang melahirkan Undang-Undang Kepolisian tahun 2022. Itu hanya dicantumkan di salah satu pasal dan waktu itu perdebatannya sangat keras. Nah, salah satu pasal itu terbatas sekali, untung ditambah dengan beberapa kepres dan sebagainya atau apa gitu, nambah-nambah. Kalau kita mau perbaiki polisi, yang diperbaiki pertama itu apa? Perilakunya, yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi, apa perilaku itu? Dalam bahasa menterengnya kultural, budaya. Kelakuannya, siapa yang harus mengawasi? Ya pengawas polisi. Siapa pengawas polisi? Ya Kompolnas ini. Bagaimana supaya Kompolnas ini efektif? Berilah kekuasaan oleh undang-undang. Jangan hanya menjadi pengamat, mengawasi. Nah, harus kuat. Supaya kuat apa? Dia bisa memeriksa, dia bisa menentukan salah apa tidak, kemudian dia bisa mengusulkan kepada yang berwenang untuk si A selaku ini dicopot atau diberhentikan atau dimasukkan ke dalam kode etik atau diapakan, baru dia berfungsi. Dan satu lagi, tidak cukup hanya di Jakarta 5 orang ya Pak Yusuf atau berapa itu, tidak cukup. Kan Indonesia luas sekali. Kenapa ini ada bawahannya Kompolnas, ada Kompolda, ada Kompol Resort dan sebagainya. Jadi kalau kita betul-betul ingin mereformasi. Tapi bukankah kita mau efisiensi, Pak Susno? Ya, gimana Pak? Bukankah kita mau efisiensi? Esensi gimana? Efisiensi, Pak. Bukankah kita mau efisiensi? Jadi 5 orang anggota Kompolnas, komisioner Kompolnas yang Anda maksud tadi tidak sampai ke daerah, tidak sampai ke provinsi? Ya harus sampai dong. Sekarang efisiensi gimana? Kita menghamburkan duit banyak untuk gaji misalnya, untuk gaji BUMN yang sebulan 5 miliar satu orang. Kita mampu tapi manfaatnya tidak terasa oleh rakyat. Ya gaji direksi BUMN, gaji komisaris BUMN apa terasanya? Justru terasanya makan duit rakyat, melegalisir, memakan duit negara. Nah kenapa nggak dibuat kalau kita betul-betul membutuhkan polisi yang bagus, pengawasnya. Ya supaya polisi ini tambah lama tambah bagus ya, bukan bahwa sekarang belum bagus dibandingkan dengan dulu ya jauh lebih bagus, tapi kan tuntutan zaman melebihi apa yang ada pada saat ini. Baik, Pak Susno, kalau kita melihat tuntutan 17 plus 8, Polri sebenarnya tidak perlu direformasi, tapi dievaluasi dan diawasi metode kerja dan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP. Tapi itu kan kemudian mengarah kepada tadi excessive of use of power, begitu, kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Apakah Anda melihat atau seperti apa sebenarnya grand design terbaik untuk saat ini yang dapat Anda usulkan untuk reformasi Polri? Ya, tuturnya reformasi. Nah, reformasi itu apa? Sebagaimana tadi Pak Yusuf sudah katakan, saya sudah katakan, kalau hanya evaluasi aja kan dari dulu evaluasi terus gitu ya. Evaluasi, kemudian keluarlah kajian-kajian, wah harus begini, harus begitu. Tapi kalau tidak ada pengawasan yang mempunyai kewenangan memberikan sanksi atau apa-apa, ya gitu-gitu juga. Baik. Masa kita sudah berpraktik 23 tahun sejak reformasi, kok ingin tetap pada hal yang sama? Sejak zaman saya dulu kan sudah ada itu evaluasi, percepatan, keluar buku ini, keluar SOP ini. Mungkin kalau ditumpuk-tumpuk ya udah setinggi gedung juga gitu. Berbagai jurnal, berbagai penelitian juga sudah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, tapi kita tidak melihat arah reformasi yang sekarang yang akan kita harapkan. Saya ke Pak Yusuf.
jika nantinya tim reformasi kepolisian ini terbentuk, bagaimana memastikan itu tidak akan tumpang tindih, tidak akan overlapping dengan Kompolnas? Ya tentu kami dalam hal ini tidak bisa berkomentar karena kan itu terkait dengan tim reformasi ya, apakah itu lembaga permanen atau tidak. Ya, tentu kalau Kompolnas ini kan lembaga permanen yang memang diamanatkan oleh undang-undang memiliki fungsi pengawasan, tapi disebutnya sebagai pengawasan fungsional. Nah, tentu kita tetap bekerja terlepas apakah ada tim reformasi kepolisian atau tidak. Yang kedua, kami akan kami konsolidasikan kembali ke Kemensesnek terkait dengan usulan arah kebijakan Polri yang pernah kami sampaikan kepada Bapak Presiden, yang itu secara substansi ya mengandung apa yang disebut dengan reformasi Polri yang terus berlangsung dan terus kita kawal itu. Nanti kami akan konsolidasikan kembali, itu yang paling penting untuk saat ini. Bagaimana tim reformasi, tentu kami itu tidak bisa berbicara karena itu nanti kan kewenangannya ada pada Presiden. Seperti apa kelembagaannya, masa kerjanya temporer, apakah permanen, tentu itu yang kita menunggu bagaimana yang akan dibuat. Tentu kelembagaannya ya tidak mungkin bisa sama dengan Kompolnas. Kalau Kompolnas ini kan dibentuk undang-undang. Baik, Pak Yusuf cukup berkonsultasi dengan Mensesnek tidak kepada Presiden langsung? Kami akan konsolidasikan kembali karena sebenarnya yang kami sampaikan itu yakin disampaikan kepada Presiden, seiring nanti apa yang kita cermati di dalam substansi reformasi Polri itu apabila baru, tentu Kompolnas sesuai dengan kewenangan yang diberikan, salah satu dari kewenangan itu adalah dapat memberikan rekomendasi lain kepada Bapak Presiden, maka kewenangan itu yang akan kami gunakan untuk bisa bertemu kepada Bapak Presiden. Baik, Pak Yusuf boleh dikasih pencerahan Pak, jika nanti komisi atau tim reformasi kepolisian sudah terbentuk, menurut Anda siapa yang harus memimpin tim tersebut dan bagaimana tahapannya? Reformasi dilakukan mulai dari mana? Putus-putus suaranya, pertanyaannya agak baik, saya ulangi Pak Yusuf, jika nanti tim reformasi kepolisian ini sudah terbentuk, menurut Anda siapa yang pantas untuk memimpin tim tersebut dan bagaimana tahapan pembentukannya sendiri? Bagaimana tahap-tahap reformasinya sendiri akan dilakukan? Untuk ini sekali lagi kami tidak bisa memberikan pandangan karena itu kewenangan ada pada Presiden. Nah, ketika nanti kami dilibatkan, tentu kami sami'na wa ta'na dan akan bekerja secara optimal. Baik, terakhir saya ke Pak Susno, siapa yang menurut Anda memimpin langsung tim reformasi kepolisian jika nanti terbentuk, Pak Susno? Mbak, tolong ya, modulasi dari studio itu kurang bagus ya, internetnya atau teleponnya gitu ya. Waktu Mbak bicara sama Pak Yusuf, bicara sama saya gitu, putus-putus gitu, itu jadi kesalahannya itu bukan di kami gitu, di studionya gitu, nggak bagus. Baik, kami mohon maaf Pak Susno. Saya ulangi pertanyaan saya terakhir kepada Pak Susno, semoga bisa terdengar dengan baik. Menurut Bapak, siapa yang pantas menduduki sebagai leader dari tim reformasi kepolisian? Ini studionya ini agak kurang bagus ya untuk perhatian. Baik, nanti kita hilang hanya kedengaran leadernya aja gitu. Iya, baik. Sekali lagi pertanyaan saya Pak Jenderal, siapa yang pantas menurut Anda menjadi pemimpin, menjadi leader dari tim reformasi kepolisian jika nanti tim itu telah terbentuk? Tambah jelek gitu modulasinya. Studionya kurang bagus. Baik, kita akan perbaiki komunikasi nanti. Untuk sementara terima kasih Pak Jenderal, Pak Susno Duaji dan Pak Yusuf Huwashim, Komisioner Kompolnas. Terima kasih sudah bersama.